Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Baitul Jannah Central Park Ayani yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita tersebut, yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga yaitu di Masjid Baitul Jannah Central Park. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti buku yang ada di tangan saya ini, terbit 2 jilid,
apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan saya terakhir pada bulan yang lalu kita sudah masuk pada yang Nabi cintai nomor 4. Apa yang Nabi cintai nomor 4, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Dalilnya kita ulang dalilnya Bapak Ibu, lalu setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 213, itu dicetakan terjemahan 213, adapun dicetakan nomor aslinya 268. Kita baca, an Aisyata radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Kita dengarkan apa perkataan Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan 213. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang sebelah kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Lalu Nabi memberikan contoh, di antaranya Aisyah radhiyallahu anhuma memberikan contoh, di antaranya yang disebut dalam hadis itu, silakan. Seperti memakai trompa, memakai sandal atau sepatu atau alas kaki, dimulai dari kaki kanan. Lanjut. Bersisir dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Terus berwudu dan mandi, yaitu toharah, bersuci, baik itu ketika mandi besar, mengguyurkan air, yaitu dari tubuh sebelah kanan, termasuk juga memandikan jenazah, termasuk juga berwudu. Itu pun juga dimulai ketika membasuh tangan dan kaki, dimulai dari sebelah kanan. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Nah, hadis ini berkembang Bapak Ibu. Sebagaimana yang kami sampaikan pada bulan yang lalu, kami nukil dari perkataannya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini. Dalam kitab beliau yang bernama atau kitab yang berjudul Syarah Sahih Muslim. Syarah itu artinya penjelasan Sahih Muslim. Jilidnya adalah jilid 2, halamannya 260 dan 261. Berkembang Bapak Ibu. Kira-kira yang sebelah kanan itu apa saja? Lah ini yang materinya belum tuntas sampai bulan kemarin. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita tuntaskan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini mengandung pelajaran baku dalam syariat. Segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang mulia, yang bernilai, maka dianjurkan untuk mendahulukan sebelah kanan. Apa saja itu? Nomor 1 sampai nomor 6 sudah saya sampaikan. Yang pertama, membasuh anggota wudhu, sudah kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua, bersiwak, dimulai dari gigi sebelah kanan. Ini kita sudah sampaikan, ya tergantung tujuannya bersiwak. Kalau tujuannya itu adalah untuk membersihkan kotoran atau makanan yang menyelinap di gigi kita, maka dengan tangan kiri, lalu dimulai dari gigi kanan. Sedangkan kalau tujuannya untuk menjaga kesegaran mulut dan dalam rangka ya mengikuti sunnah Nabi, maka menggunakan tangan kanan dimulai dari gigi sebelah kanan pula.
Dimulai secara horizontal dulu, baru kemudian vertikal. Menyamping dulu, baru atas bawah. Baik, yang ketiga, menggunakan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci farji, kemaluan pada saat mandi janabah. Jadi tidak boleh tangan kanan untuk dipakai untuk membersihkan farji, nggak boleh, dilarang. Untuk membersihkan bagian depan dan belakang kita dengan tangan kiri. Lalu yang keempat, mengucapkan salam sebagai tanda selesainya sholat. Kita kalau mengakhiri sholat kan dengan salam, dan itu diawali dari arah sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu. Lalu kemudian yang kelima, memindahkan makmum ke sebelah kanan imam saat sholat berjamaah. Manakala makmumnya menempati posisi yang salah. Kalau makmumnya seorang, imam diikuti seorang, diikuti oleh orang lain, makmum. Lalu posisinya ada di sebelah kiri, maka dalam hal ini imam diperbolehkan memindahkan makmum ke arah sebelah kanan kalau makmumnya seorang. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Masih ingat sahabat siapa waktu itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengikuti sholat tahajudnya Nabi. Posisinya salah sebelah kiri. Kita lanjut. Nomor 6 terakhir ini ya. Bulan yang lalu itu. Potong rambut. Ketika potong rambut, maka Nabi memerintahkan kepada tukang cukurnya untuk dimulai dari rambut kepala sebelah kanan dulu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan poin-poin yang masih tersisa. Memangnya total itu ada berapa Ustadz? Kalau tidak salah totalnya 26 Bapak Ibu. 26 itu semua mendahulukan sebelah kanan. Simple sebenarnya, tapi ini ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sang uswatun hasanah kita. Beliau adalah pemberi suri tauladan terbaik di muka bumi ini. Mari kita teladani beliau, kita jadikan figur, kita jadikan tren, kita jadikan sebagai habit kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang sekarang nomor 7? Makan dan minum. Makan dan minum dengan tangan kanan. Mana dalilnya? Dalilnya kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim bisa kita lihat nomornya 1942. Itu cetakan terjemahan 1942. Kalau nomor aslinya Bapak Ibu nomor 2020. 2020. Nah, silakan. An Abi Hurairah. Mohon maaf. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata. Silakan. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kamu makan dan minumlah dengan tangan kanan. Nah, makan minumlah tangan kanan. Kenapa? Karena hanya setan yang makan minum dengan tangan kiri. Karena hanya syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan syaitan. Banyak Bapak Ibu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyelisih syaitan itu banyak. Di antaranya makan minum tangan kanan. Karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Di antaranya lagi adalah cara memakai sandal. Kata Nabi, kalau memakai sandal pakai dua-duanya. Atau kalau tidak, lepas dua-duanya. Karena syaitan cuma memakai alas kaki, cuma satu kakinya. Yang satu lepas. Makanya kalau sandal kita terputus, itu ya lepas dua-duanya saja. Atau pakai dua-duanya kalau mampu.
Jangan satu pakai satu tidak. Karena syaitan itu hanya memakai sandal cuman sebelah. Nah, atau alas kaki cuman sebelah. Banyak sekali perbuatan yang Nabi melarang kita menyerupai seperti syaitan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau orangnya kidal? Kebiasaan makan tangan kiri. Kita dengarkan ini hadis tentang orang yang kidal. Kebiasaan makan minum tangan kiri. Kita dengarkan nomor berikutnya Pak Didi. Sahih Muslim 1943. Nomor aslinya 2021. Dari Iyas bin Salama bin Al-Aqwa dari bapaknya. Ayo silakan baca. Dari Iyas bin Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Iya. bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, Anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati qala lastata'ta ma mana'ahu illal kibru qala fama rafa'aha illa fi. Silakan. seorang laki-laki makan dekat Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Jadi dia makan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Lalu Nabi menasihatinya. Makanya penting ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi memberikan nasihat, kalau makan tangan kanan. Lanjut. Maka bersabda beliau kepadanya, Apa kata Nabi kepada orang itu? makanlah dengan tangan kanan. Apa jawabannya orang itu kepada Nabi? Jawab orang itu, aku tidak bisa. Aku nggak bisa. Nah ini kidal, kebiasaan makan tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya tidak terkena uzur. Maaf, tidak cacat. Tangan kanannya normal. Maka Nabi pun kaget. Apa kata Nabi? Sabda Nabi SAW, tidak bisa. Tidak bisa, padahal tangan kanannya itu sehat. Lah orang ini berarti orang sombong. Maka apa kata Nabi kepada orang itu? Tidak ada orang yang melarangmu, melainkan perasaan sombongmu. Nah, sombong itu Bapak Ibu definisinya sombong itu dalam riwayat Muslim Nabi bersabda sombong itu ialah batorul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu definisi sombong. Jadi dia dinasihati oleh Nabi nggak mau, ya orang sombong. Betul kata Nabi, tidak ada yang bisa menolak apa yang aku perintahkan kecuali itu orang sombong. Akibatnya apa? Karena dia sombong, Pak Didi. Silakan. Kata Iyas, orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Lumpuh. Jangan dapat azab di akhirat. Di dunia sudah diazab oleh Allah karena dia menolak perintah Nabi. Nabi katakan makan dengan tangan kanan, kecuali kalau cacat, maaf ya. Kecuali kalau terkondisikan. Loh ini normal kok. Makan tangan kanan. Dia jawab nggak bisa. Biasaanku tangan kiri. Maka lumpuh langsung tangannya. Nggak bisa mengangkat untuk ke mulutnya. Ini belum masuk ke liang lahat mendapatkan azab kubur. Di dunia masih hidup sudah dapat azab. Oleh karena itu maka hati-hati kalau Nabi sudah memerintahkan ayo sami'na wa ata'na. Jangan sombong. Ya, Nabi memerintahkan apa saja ya, oh itu tidak cocok buat kita orang Indonesia, itu cocoknya untuk orang Arab ya. Wah itu kayaknya diterapkan di negeri kita kurang itu ya, itu cocoknya budaya Arab dan seterusnya. Menolak ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo tugas kita sami'na wa ata'na. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 8. Yang nomor 8 adalah mengedarkan makanan atau minuman ke arah kanan. Jadi Bapak Ibu kalau pegang kendali untuk memberikan makanan atau minuman, itu arah kanan dulu yang didahulukan, bukan arah kiri. Kanannya ya seperti itu, sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian, kanan dulu baru kiri. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 1951 itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 2029 ya. Silakan, dari mana itu? Dari Anas. An Anasi bin Malik radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW disuguhi orang susu campur air. Nabi diberi orang susu campur air. Lanjut. Di sebelah kanan beliau ada seorang Arab dusun, di kirinya Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelah kanannya Nabi ada orang Arab Badui, Arab dusun. Sebelah kirinya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi, merangkap mertua. Ya mertua, ya sahabat. Karena putrinya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi. Mertua sebelah kiri, sebelah kanan orang Arab dusun, Arab Badu. Apa yang Nabi lakukan setelah meminum air susu campur air itu? Silakan. Setelah beliau minum, lalu beliau berikan atau sisanya kepada orang Arab dusun. Terus Sambil berkata. Jadi Nabi setelah minum susu itu, lalu Nabi berikan ke sebelah kanan sambil Nabi mengatakan, silakan. Terus edarkan ke kanan. Terus edarkan terus ke kanan. Anda mau tanya nih Bapak Ibu. Kalau Nabi mengatakan diminum, diberikan sebelah kanan Arab dusun itu, lalu Nabi berkata, terus edarkan ke kanan. Kira-kira mertua ini dapat terakhir tidak? Terakhir ya? Kira-kira dapat sisa tidak? Kira-kira bibirnya gelas itu bekasnya orang-orang itu tidak? Itu kalau kita terapkan, insya Allah dipecat jadi menantu. Kok kurang ajar nih mantuku? Makanya beragama itu nggak pakai perasaan. Beragama itu dalil Bapak Ibu, bukan perasaan. Kalau beragama pakai perasaan, buyar agama ini. Kok gak enak ya, sungkan, ewo pekewo. Bukan, agama ini dalil. Dalilnya kanan ya kanan. Kecuali ada pengecualian. Boleh kita minta izin. Apakah Anda ridho kepada sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Apakah Anda ridho, apakah Anda memperbolehkan jika minuman ini aku berikan kepada orang yang ada di sebelah kiri? Itu izin dulu. Kalau dia mengatakan enggak, tetap sebelah kanan, ya sudah berikan kanan. Kalau dia ya enggak apa-apa, silakan. Baru boleh. Boleh. Dalilnya di mana itu? Coba dibuka Pak Didik, Sahih Muslim tambahan 1952. Nomor aslinya 2030 nomor aslinya. Ayo dibaca. Dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fasyariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi ashyakhun. Silakan. Rasulullah SAW pernah diberi minuman oleh seseorang. Terus lalu diminumnya sebagian. Terus di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda remaja. Anak muda. Terus kemudian sedang di kiri beliau beberapa orang tua. Beberapa orang-orang tua Bapak Ibu sekalian. Terus apa kata Nabi kepada anak muda itu? Beliau bertanya kepada anak muda tersebut. Nah, izinnya sebelah kanan. Apa kata Nabi? Engkau izinkankah aku memberi minuman ini kepada orang-orang tua itu? Apakah kau rela kalau minuman ini tak belikan dulu kepada orang tua ini sebelah kiriku? Lanjut, apa kata anak muda itu? Jawab anak muda itu, tidak. Tidak, aku nggak rela. Enggak. Terus lanjut. Demi Allah. Nah, demi Allah, pakai sumpah lagi. Demi Allah, silakan. Aku tidak akan mengalah kepada siapapun terhadap bagianku dari pemberian Anda. Baik, aku nak mau ngalah. Kalau itu dari pemberian Anda, Rasul ini dia kepingin yang pertama kali. Maka aku dulu. Maka kemudian lanjut setelah itu. Lalu beliau berikan minuman itu kepada anak muda tersebut. Nah, izin dulu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, karena kita yang pegang kendali, yaitu sebelah kanan lebih dahulu. Termasuk kalau ada tamu, kita mau nyuguhi kopi atau teh, sebelah kanan Anda dulu. Ya. Kalau yang sebelah kiri itu orang tua, maka Anda izin dulu. Apakah Anda suka, ridho? Kira-kira kalau minuman ini saya berikan ke sana dulu. Ya, kalau dia mengatakan, yo kayaknya diisi Rasul kanan diisi, ya sudah. Wis taklim soalnya ini sudah ngaji. Itu sudah, itu hanya dia kanan. Tapi kalau silakan Pak, monggo, yang tua dulu. Baik, berikan. Yang penting sudah isi. Ya, sudah isi.
Ya, itu etikanya Bapak Ibu. Masalah ini loh, makanan aja itu dia. Anda keluar kepingin ngasih tetangga, antar-antar makanan. Maka tetangga sebelah kanan atau kiri dulu? Hah? Kanan. Anda pegang kendali soalnya. Kanan dulu. Ya. Kan tetangga sebelah kanan, rumah orang di sebelah kanan, rumah kita. Itu didulukan. Baru kemudian yang berikutnya. Jadi ini aturan yang Nabi ajarkan. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Yang sebelah kanan nomor 9. Nah, ini penting ini, terutama bapak-bapak. Apa nomor 9? Memakai cincin. Ada yang pakai cincin di sini? Nah, diletakkan di sebelah mana itu cincinnya? Ayo kita lihat. Bagaimana itu tata cara memakai cincin? Apakah Nabi itu pakai cincin? Kita dengarkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah memakai cincin. Mari kita dengarkan Sahih Muslim tapi nomor asli ini. Dicetakan terjemahan itu, terjemahannya itu kacau. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja ya. Tapi itu nanti saya akan revisi itu ya. Terjemahannya ada yang kacau. Coba dibuka Sahih Muslim cetakan terjemahan 1984. 1984. Saya akan bacakan yang nomor aslinya. 2094. 2094 nomor aslinya. Kita dengarkan nomor aslinya. Nah ini, silakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo coba kita pengen tahu apa itu kira-kira. Silakan. 1984. 1984. Ayo. Oh, mohon maaf, 1982. 1982. Maaf, 1982. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata. Perhatikan. Rasulullah SAW memakai cincin perak. Terus. Bermata aki hitam. Terus. Yang diletakkan beliau di sebelah kanan jari. Baik, sebelah kanan jari. Nah, itu betul. Ya, betul itu terjemahnya. Padahal di situ nggak ada kanan kan? Nggak ada. Ya, sama Pak Didik ditambahin sendiri. Iya, sudah direvisi. Betul, memang artinya gitu. Coba apa adanya? Apa adanya? Yang apa adanya? Apa adanya? Coba. Apa adanya? Loh, itu yang betul. Itu yang betul, yang terakhir itu yang betul memang. Iya. Coba dibaca apa adanya, Sahih Muslim, cetakan terjemahannya, silakan. Rasulullah SAW memakai cincin perak bermata api hitam. Terus? Yang diletakkan beliau di sebelah telapak tangan. Duh, telapak tangan, nggak jelas kan kanan kiri. Sedangkan teks Arabnya, nih perhatikan teks Arabnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yamini, yamin kanan. Sedangkan di situ nggak ada terjemahannya kanan. Makanya yang dibaca Pak Didi awal itu yang benar revisinya. Sebelah tangan kanan beliau. Nah, itu ya, sebelum tak revisi ya. Jadi kanan Bapak Ibu kalau pakai cincin. Nah, sekarang mari kita dengarkan aturan memakai cincin. Di antaranya yang perlu kita ketahui. 1. Dipakai pada tangan kanan. Jelas sekali ya, pada tangan kanan. Ini yang pertama ini. Yang kedua, dipakai di tangan kanan pada jari manis. Jari manis. Jari manis. Ya. Dalilnya di mana? Kok ada kata-kata jari manis? Ada di Sahih Bukhari. Yuk kita dengarkan Sahih Bukhari. Ini nomor asli. Cetakan terjemahan nggak ada. Karena cetakan terjemahan itu ringkasan, hanya 2000 nomor. Sedangkan Sahih Bukhari sampai 7000 Bapak Ibu nomornya. Lah itu ringkasan. Lah ini nomornya 5874. 5874 nomornya Sahih Bukhari. Nah, minta tuh. Coba ini aja. Nah, silakan. 5874. Dari mana di situ? Silakan. Dibaca. Dari Anas radhiyallahu an. Ayo. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, ya. Nabi SAW pernah membuat cincin. Ya. Lalu beliau bersabda, ya. Sesungguhnya kami telah membuat cincin yang kami ukir dengan suatu tulisan. Terus. Maka janganlah salah seorang dari kalian mengukir seperti itu. Nah, maksudnya ukiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukirannya itu ditulis sama Nabi, cincinnya itu.
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut teruskan. Anas melanjutkan, sungguh saya pernah melihat kilatan dari cincin tersebut berada di jari manis beliau. Nah, jari manis beliau, tangan kanan, jari manis. Ini. Terus tentang cincin yang berikutnya, boleh dipakai pada jari tangan kanan kelingking. Boleh. Taruh kelingking. Jari manis boleh, kelingking boleh, tapi kanan. Ya. Mana itu dalilnya? An-Nasai yang saya bawa tadi. Sahih Sunan An-Nasai, sudah saya kasih tanda. Nomornya adalah 5286. 5286. Kita dengarkan baik-baik. Silakan. 5286 An-Nasai. Sudah ada tandanya kan? Atalinya. Saya kasih. Nah, 52 ya, 52 yang 5286 aja. Ya, silakan. Ali. Silakan. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata. Oh, sebentar, itu jari kelingking. Ini 52 berapa tadi? 52 yang jari kelingking itu adalah An-Nasai 5297. 5297, silakan. Jari kelingking 5297, maaf. 5297, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin. Ya. Lalu beliau bersabda. Ya. Ya, 5297, kelingking, silakan. Kami telah membuat cincin dan kami pun mengukirnya dengan sesuatu ukiran. Teruskan. Maka seseorang janganlah mengukir di atasnya dengan ukiran tersebut. Keterangannya silakan. Aku, yaitu Anas, sungguh melihat kilauannya pada jari kelingkingnya. Nah, jari kelingking. Tadi jari manis, sekarang jari kelingking. Boleh. Terus yang terakhir, tidak boleh memakai cincin itu pada jari telunjuk dan jari tengah. Nah, boleh. Pakai cincin jari telunjuk atau jari tengah, itu nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam An-Nasai nomor 5301. 5301. Silakan dibaca. 5301. Kita dengarkan baik-baik. Dari Abu Burda radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam melarangku memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Nah, Nabi melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Kata para alim ulama, ini berlaku untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita bebas. Di jari manapun wanita boleh. Cuman kalau wanita pengen meniru seperti apa yang Nabi sampaikan tadi, ditaruh di jari kelingkingnya atau di jari manisnya, dia hindari jari telunjuk sama jari tengah, gak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, wanita pakai cincin jari tengah sah. Loh Ustadz, katanya boleh yang sebelah kiri. Baik, kita dengarkan Bapak Ibu perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya nukil dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10 halaman 427. Beliau Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bila tujuan memakai cincin untuk perhiasan, untuk kecantikan, kalau laki-laki untuk ya gaya-gaya gitu ya, untuk perhiasan lah ya, untuk penampilan, maka memakainya sebelah kanan itu lebih afdol. Tetapi jika tujuannya itu adalah untuk cap atau stempel, karena dulu Rasulullah SAW itu kalau yaitu beliau menulis surat, yang nulis bukan Nabi, karena Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi perintahkan sahabatnya untuk menulis apa yang Nabi ucapkan. Raja-raja terdahulu nggak mau baca surat yang nggak ada stempelnya. Maka Nabi memerintahkan untuk membuatkan cincin berlogo stempel Muhammad Rasulullah. Itu diletakkan di sebelah kiri untuk stempel, bahkan ditaruh di bagian dalamnya untuk stempel.
Maka kalau tujuannya itu untuk itu, maka tangan kiri. Tapi kalau tujuannya untuk berhias, cantik-cantikan, gaya, ya perhiasan, sebelah kanan. Ini perkataannya Ibnu Hajar. Sekarang stempel kan bukan pakai cincin Bapak Ibu. Stempel kan sudah ada. Nah, berarti sekarang kalau begitu pakai cincin dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya berhias. Nggak apa-apa laki-laki, asalkan jangan emas. Haram laki-laki pakai emas, perak boleh. Atau selain itu, Ustadz warnanya keemasan, bukan dari emas. Yang nggak boleh itu bahan bakunya. Adapun kalau warna nggak masalah. Yang penting jangan bahan bakunya dari emas, nggak boleh. Makanya kalau ada suami istri tukar cincin atau apa, calon mempelai laki, calon mempelai wanita sebelum menikah tukar cincin, ya diikat istilahnya. Ya, maka ini dihindari. Sebaiknya yang memakai cincin itu pihak wanita, itu pun yang memakaikannya adalah mahramnya wanita itu atau sesama wanita yang lain. Sedangkan yang laki-laki yaitu memakai cincin perak saja. Ya, baik. Akik bagaimana? Iya sama pakai akik. Makanya ditaruh di sebelah kanan. Dan ternyata betul Bapak Ibu, manfaatnya taruh kanan. Orang kalau sholat ketika tasyahud, itu kalau ditaruh di sebelah kanan, maka saudara kita yang ada di samping kanan kita atau samping kiri kita tidak memperhatikan cincin itu. Karena orang kalau tahiyat, arah pandangan mata itu ke jari telunjuk. Jari telunjuk. Sehingga kalau kita pakai cincin ditaruh sebelah kiri, maka orang di samping kiri kita atau kanan kita, atau kita melihat orang yang ada di kanan kita, itu akan melihat cincin itu karena taruh kiri. Koyoke kecubung koyo. Ya. Abi iku coba ono pelerete abang abi. Ya. Sehingga membuat orang itu ndak khusyuk, ganggu orang. Ya. Makanya ditaruh sebelah kanan. Dan kalau bisa, kalau itu ada permatanya, ketika sholat dibalik aja. Supaya tidak ganggu konsentrasi kita. Dibalik aja, dibalik. Nanti setelah sholat baru dibalik lagi. Nah, ya ini yang nomor 9 memakai cincin. Masalah kayak gini aja diatur. Agama mana yang serinci ini kalau bukan Islam? Hanya Islam. Ya. Yang berikutnya nomor 10 memakai jam tangan. Mulai ya dicoplok kabeh nih ya. Memakai jam tangan ya. Maka kata para alim ulama, apa di zaman Nabi ada jam? Enggak ada jam di zaman Nabi. Lah terus kok bisa ada jam tangan seperti ini? Maka dikiaskan. Kalau tadi cincin untuk berhias, sekarang jam tangan. Kalau tujuannya itu untuk berhias, ya buat gaya-gaya kecantikan, itu tangan kanan. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk mengingat waktu sholat, ya maka ditaruh sebelah kiri. Ya, lah panjenengan pakai jam itu tujuannya untuk apa? Ya, seperti itu. Ya dua-duanya Ustadz ya untuk gaya-gayaan, ya untuk berhias, sama untuk lihat waktu sholat jam berapa dan seterusnya. Maka yang afdol letakkan kanan aja. Karena Nabi suka mendahulukan sebelah kanan dalam semua perbuatan. Diingat itu kata-katanya, dalam semua perbuatan. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ke-11. Loh dalilnya mana? Ya nggak ada dalil, wong di zaman Nabi tidak ada jam. Ini dalilnya kias. Dan ini termasuk perkataannya siapa tadi? Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjutkan nomor 10, memakai sandal sepatu. Nah ini Pak 11 maaf nomor 11, memakai sandal atau sepatu. Dimulai dari kaki kanan. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nomornya 1984 1984 ya 1984 itu nomor aslinya adalah 2097. Nomor aslinya 2097. Kita dengarkan ini. Ayo silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bisyimali wal yun'ilhuma
jami'an au liyakhla'huma jami'an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? bila kamu memakai trompa Atau sandal, ya. atau sendal, mulailah dengan yang kanan. Terus, Dan bila kamu membukanya, mulailah dengan yang kiri. pakainya kaki kanan, melepasnya kaki kiri. Lanjut kata Nabi. Pakailah kedua-duanya sekaligus dan tanggalkan kedua-duanya sekaligus. Pakai dua-duanya, kalau tidak lepas dua-duanya. Dalam riwayat yang lain, ini karena materinya bukan tentang masalah ini materinya adalah tentang sunnah-sunnah Nabi itu di Masjid Al-Ikhlas Palm Spring. Lah itu ada materi ini beberapa bulan yang lalu. Itu kata Nabi dalam kitab silsilah hadis sahih, syaitan itu hanya memakai satu sandal. Makanya kita nggak boleh menyerupai seperti syaitan. Dalam kitab silsilah hadis as-sahihah. Baik, saya tambahkan keterangan tentang sandal ini. Pak, Bu, mohon maaf. Orang memakai sandal, ya, di rumah pakai sandal, sandal hotel ya, di rumah pakai sandal, di hotel pakai sandal, kemana-mana kita pakai sandal. Maka kata para alim ulama, dia telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kebiasaan para rasul, para nabi terdahulu, tidak lepas sama alas kaki. Lah kalau untuk kesehatan Ustaz sesekali nyeker karena yaitu untuk ya kesehatan, apa boleh, nggak apa-apa. Tetapi biasakan pakai sandal. Iya, karena ini kebiasaannya para nabi, para rasul. Di rumah meskipun bersih, lantai rumah kita pakai sandal. Mana dalilnya? Dalil surat Toha. Loh, di Quran dalilnya, Quran. Allah berfirman dalam surat Toha, surat nomor 20, ayatnya ayat 11 dan 12. Kita dengarkan ayatnya. Surat 20 Toha, ayat 11 dan 12. Toha, ayat 11 dan 12. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, terus ia dipanggil. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Hai Musa. Stop. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Semua para nabi itu kalau dipanggil oleh Allah selalu langsung namanya. Ya Musa, ya Dawud, ya Isa bin Maryam. Semua pakai nama. Dan panjenengan tidak akan pernah menemukan satupun ayat Quran Allah memanggil ya Muhammad. Nggak ada. Kalau manggil nama Nabi kita itu dipanggil gelarnya. Ya ayyuhan Nabi. Hai Nabi. Istimewa Nabi kita itu. Nabi kita ini kalau dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran nggak pernah ya Muhammad, nggak ada. Tapi kalau nabi-nabi yang lain namanya ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, ya Isa, ya Ibrahim, ya Harun, ya Musa, ya Lut. Ada itu namanya semuanya. Tapi kalau nabi kita selalu gelarnya ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Istimewa Nabi kita ini, namanya diangkat tinggi oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, loh Ustadz ada Ustadz dalam Al-Quran nama Muhammad? Ya memang ada. Tapi ingat, setelah nama Muhammad dikasih gelar sama Allah. Contohnya surat Al-Fat. Muhammad, awalnya Muhammad, tapi lihat belakangnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Muhammad itu utusan Allah. Dikasih gelar sama Allah. Kalau nabi-nabi yang lain nggak ada, Pak. Istimewa Nabi kita ini, ya. Makanya panjenengan wajib bersyukur menjadi umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak bersama sang utusannya Allah Azza wa Jalla, dipertemukan di surga Allah yang kekal nan abadi. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu tambahan lagi. Jadi teruskan apa perintahnya Allah kepada Nabi Musa? Sesungguhnya aku inilah Rabbmu. Aku ini Rabbmu. Terus maka tanggalkanlah kedua terompamu. Lepaskan terompamu, sandalmu.
Kata para alim ulama, ini menunjukkan sebelum Rasulullah sudah ada sandal, kasut atau terompa. Boleh. Dan ini merupakan kebiasaan para nabi. Musa termasuk, yaitu Isa dan seterusnya. Ini adalah kebiasaan para nabi. Bahkan Bapak Ibu akan kaget ini mendengar perkataan Nabi. Rasul menyuruh kita untuk sering-sering pakai sandal. Nabi memerintahkan kita sering-sering pakai sandal. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka, nomor hadisnya adalah 1983. 1983. Nomor aslinya 2096. Ayo dibaca. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. aku mendengar Nabi SAW bersabda. Nah, perhatikan, istaksiru. Istaksiru itu perbanyaklah, itu artinya. Terus, ayo. Dalam suatu peperangan yang kami hadapi bersama, Ya, sabdanya, silakan. biasakanlah memakai trompa. Nah, itu terjemahannya juga perlu dikoreksi. Yang benar itu istaksiru minan ni'al. Perbanyaklah memakai sandal. Kasir, istaksiru, kasir, perbanyaklah. Ulang lagi, ayat terjemahannya sudah direvisi. Berbanyaklah memakai trompa. Terus, Karena trompa itu sama fungsinya dengan kendaraan. stop. Kata para alim ulama, kok bisa orang pakai sandal diumpamakan seperti orang naik kendaraan? Kata Imam An-Nawawi, lagi-lagi beliau, rahimahullah, dalam kitab yang sama, Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan memakai sandal atau sepatu atau terompa alas kaki itu sama fungsinya atau sama halnya kita di atas kendaraan. Maksudnya memelihara kaki kita terhindar dari hal-hal yang bisa melukai kaki kita. Termasuk membuat kaki kita selalu bersih. Kayak orang naik kendaraan. Orang naik kendaraan itu kan tidak terkena duri, tidak terkena pecahan kaca. Wah, yang kena kan bannya. Kaki kita kan selamat, termasuk gak kena kotoran, gak kena najis. Seperti itulah manfaatnya orang pakai sandal. Persis seperti dia berada di kendaraan. Kakinya lebih selamat. Selamat dari najis, selamat dari kotoran, selamat dari duri, dan seterusnya. Makanya perbanyak memakai sandal. Bahkan Nabi pun sholat pakai sandal. Nabi sholat pakai sandal. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka. Boleh gak Ustadz? Sholat sunnah, boleh nggak sholat di Masjid Baitul Jannah pakai sandal? Ya, daripada ribut, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan tanya sama saya, tanya sama takmirnya, ya, seperti itu. Mari kita dengarkan, mari kita dengarkan. Ayo dibuka Abu Dawud, saya nggak bawa ini, yang piano aja, yang sudah di download aja. Abu Dawud. Nomornya 650. Abu Dawud 650. Abu Dawud 650. Kita dengarkan. Ayo silakan. Dari Abu Sa'id. Iya, betul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Silakan. ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama sahabatnya, Terus, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya. jadi Nabi sholat yaitu memakai sandal. Ya. Tiba-tiba Nabi melepas sandalnya. Ini pas sholat loh ini, pas sholat, tengah-tengah sholat. Nabi melepas sandalnya lalu diletakkan. Lalu meletakkannya di sebelah kiri. Loh, diletakkan sandal itu sebelah kiri. Ternyata para sahabat, lanjut. Sewaktu para sahabat melihat tindakan beliau itu, Loh, para sahabat ketika melihat Nabi melepas sandalnya, maka mereka ikut pula melepas sandalnya. jadi sahabat itu taat betul Bapak Ibu. Jadi nggak tanya why. Ya. Kenapa? Apa yang Nabi lakukan sami'na wa ata'na. Wes gak usah takon apa alasannya. Itu sahabat Bapak Ibu sekalian, beda dengan kita. Sami'na walimada. Kami dengar tapi opo. Itu kita beda. Statusnya beda, levelnya beda. Sahabat enggak. Lihat Rasul sholat, sandalnya dilepas, ikut-ikutan dilepas. Setelah selesai sholat, berarti sahabat masuk masjid pakai sandal. Iya. Loh, karena dulu itu lantainya bukan granit Ustaz. Ini bukan masalah lantai ini. Kita dengarkan nanti. Ayo lanjut. Setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat, Lanjut. beliau bersabda, Nah ini apa kata Nabi? apa gerangan yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian? Apa yang menyebabkan kalian melepas sandal-sandal kalian?
Berarti boleh sholat pakai sandal. Lanjut, apa kata para sahabat? Karena kami melihat. Mereka berkata, kami melihat Anda melepas sandal, Nah. sehingga kami pun melepas sandal-sandal kami. Taatnya para sahabat. Lanjut alasannya Nabi melepas sandal. Tadi malaikat Jibril datang. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Silakan. sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Sahabat nggak tahu kedatangannya malaikat Jibril. Jibril datang tadi memberitahukan kepadaku di sepasang sandalku itu ada kotorannya, ada najisnya. Lanjut teruskan. Lalu memberitahukan kepadaku bahwa di sepasang sandal itu ada najisnya. Terus kemudian. Selanjutnya beliau SAW bersabda, Ini pakemnya. Silakan, apa kata Nabi? apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, Nah. maka perhatikanlah. Iya. Jika di sepasang sandalnya terdapat najis, maka bersihkan. Terus. Dan sholatlah dengan sepasang sandalnya itu. Sholat pakai sandal. Iya. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian, tetapi sunnah yang satu ini, kalau ternyata sebagian kaum muslimin belum mengenalnya, nanti dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sehingga banyak kaum muslimin gak mau ke masjid karena khawatir lantai tempat sholatnya sudah terinjak-injak dengan sandal, khawatir itu kotor. Maka sebaiknya menahan diri untuk diterapkan. Jangan, kecuali kalau semuanya sudah paham sunnah, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Apalagi masjidnya sudah ada karpetnya. Nah, katanya Syekh bin Baz rahimahullah, sebaiknya hindari saja, hindari ya, daripada terjadi mudarat yang lebih besar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Coba tambahkan 651 Abu Dawud 651. Silakan. Abu Dawud 651, ayo. Dari Bakar bin Abdullah radhiyallahu an, seperti hadis di atas, beliau SAW bersabda, Iya. pada keduanya terdapat kotoran. Baik, coba 652-nya. 652. Dari Sa'dad bin Aus radhiyallahu an, beliau berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, berpenampilanlah yang berlainan dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berpenampilan yang berlainan dengan orang Yahudi. Bagaimana itu? Karena orang Yahudi kalau sembahyang, lanjutkan, Sesungguhnya mereka itu tidak mengerjakan sholat dengan sandal dan sepatu mereka. jadi orang Yahudi kalau sembahyang beribadah itu nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Lah kita jangan meniru mereka terus menerus dengan kaki telanjang. Sesekali memakai sandal, sesekali memakai sepatu. Itu ya. Baik, misalnya kalau di masjid telanjang kaki, kalau di rumah misalnya sholat sunnah, ya sholat tahajud, witir, ya bolehlah pakai sandal, pakai sepatu. Silakan. Jadi tidak terus-terusan dengan kaki telanjang. Ibu-ibu boleh, asalkan jangan sepatunya yang haknya 7 cm itu atau berapa itu ya. Berapa senti itu? Iya, itu ya, berlebihan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 12. Lanjutannya Bapak Ibu. Tidurlah dengan berbaring ke sisi kanan. Tidur dengan berbaring ke sisi kanan, dengan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Itu tidurnya Nabi. Miringnya kanan, meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Bawa Bukhari ya. Sahih Muslim dulu, baru Sahih Bukhari. Ini ada. Ya, atau Bukhari dulu nggak apa-apa. Bukhari dulu. Nomor 163. Bukhari dulu dibaca. 163. Bukhari 163, nanti Sahih Muslimnya. Silakan. Ya. Ayo. 163 Bukhari. Ya? Dari Barok bin Nasib. Nah, Barok bin Azib radhiyallahu an. Itu nomor cetakan terjemahan ya 163. Kalau nomor aslinya 247 nomor aslinya. Ayo dibaca terus, silakan. Dari Barok bin Asib radhiyallahu an mengatakan, Ya. bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, Nah, terus apabila engkau hendak tidur, berwudulah lebih dahulu, kalau mau tidur wudu dulu. Terus seperti wudu untuk sholat. lanjut. Sesudah itu berbaring ke kanan. Berbaring ke kanan. Stop sampai di situ. Sekarang saya tambahkan Sahih Muslim nomor 2336. 2336.
Nomor 2336 Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, 2336. Nomor aslinya 2714. Ayo kita dengarkan ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? apabila seseorang kalian hendak tidur, hendaklah dikirapnya. Ya betul, dikirapnya. Hendaklah dikirapnya tempat tidurnya lebih dahulu dengan ujung kainnya sambil menyebut nama Allah. Berapa kali? 3 kali. Itu riwayat 3 kali itu ada dalam Sahih Bukhari yang tadi sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau merebahkan badan kita, ujung spray kita itu sebenarnya harus dikirapkan. Atau kalau tidak dikibaskan atau dikirapkan, pakai sapu lidi, penebah. Nah, sapu lidi. Sambil membaca nama Allah. Bismillah. 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 Kenapa? Ayo lanjut. Alasannya. Karena kamu tidak tahu apa yang telah terjadi di tempat tidurmu selama kamu tinggalkan. Karena jin itu suka menempati tempat tidur yang dalam keadaan kosong. Maka sebelum kita rebahkan badan kita ke tempat tidur itu, kibaskan dulu. Boleh pakai tangan. Bismillah. Bantalnya bismillah. Gulingnya bismillah. 3 kali itu Bapak Ibu. Karena tempat tidur yang kosong itu senang jin tidur di atasnya. Lah nanti ketika masuk kamar mau istirahat, ya gak usah takut. Apa ini kira-kira ya? Gak usah. Ya langsung aja bismillah. Itu aja. Kita lebih mulia daripada mereka. Kita makhluk ciptaan Allah lebih mulia daripada jin, daripada iblis, daripada syaitan. Ya, bahkan lebih baik daripada malaikat. Ini manusia lebih mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lebih sempurna ya. Kita lanjutkan. Jadi terutama rumah yang ada kamar tamunya. Ya. Itu ada dalilnya Bapak Ibu. Rumah yang ada kamar tamunya, yang kamar tamu itu baru terisi kalau ada tamu. Maka itu sunnahnya Bapak Ibu, sunnahnya bukan dipannya loh ya, bukan dipannya, kasurnya itu diberdirikan. Jadi tidak dihamparkan, diberdirikan. Jangan sampai digunakan sebagai tempat berbaring atau tempat jin ada di situ. Jadi diberi kasurnya, bukan dipannya. Ya, kasurnya. Oleh karena itu masuk kamar kan kosong, nggak ada orang ini. Masuk kamar kosong, salam. Assalamu alaina. Kalau masuk rumah kosong kan gitu, bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rumah yang tidak berpenghuni itu assalamu alaina, seperti kita kalau tahiyat itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seperti itu. Lalu kita kibaskan tempat tidur kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas tempat tidur tersebut. Baik, anak-anak kita mau kita tidurkan, bayi mau ditidurkan, tolong dikibaskan dulu. Sebab ada yang terkena ain, terkena gangguan jin, nangis terus, dan seterusnya. Maka kibaskan, bismillah, bismillah. Terus baru diletakkan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sampai seperti itu, Nabi itu ngeman umatnya. Sampai seperti itu. Kita teruskan, yaitu di bawah pipi kanan sebelah mana? Tadi kan miring ke kanan. Coba Abu Dawud. Abu Dawudnya dibuka nomor 5045. 5045. Ayo. Abu Dawud 5045. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Ayo Pak Didi. Sebentar Ustaz. Dari Hafsah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. 5045. Oh, maaf itu Sahih Muslim ya. Ini ya betul ya 5045. Baik, enggak apa-apa. Abu Dawud iya, betul. Dari Hafsah. Betul, Hafsah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya. Nah, ini ada pelengkapnya ini. Kalau tadi kan miring kanan, sekarang meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang nomor 13. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Ya, kaki kanan. Kita tuntaskan aja karena yang selebihnya itu dalilnya mengikuti sama dalil yang menjadi tema judul kita, kajian kita. Nabi menyukai sebelah kanan dalam segala perbuatan. Pakai dalil itu, nanti selebihnya ini. Kita lanjutkan nomor 13, masuk masjid. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Saya bacakan aja riwayat Al-Hakim.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, minas sunnati idza dakhalta al masjida an tabda'a birijlika al yumna. Termasuk sunnah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda'a birijlika al yusra. Dan jika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Berikutnya 14, potong kuku. Oh, potong kuku. Pak, Bu, potong kuku nggak ada aturannya. Nggak ada aturan baku dari Rasul, nggak ada. Cuman ini ada perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau mau mencontoh ini nggak apa-apa. Bapak Ibu bebas, mau kiri dulu, mau kanan dulu, mau jempol dulu, mau bebas, nggak ada dalilnya. Cuman ini ada fatwa dari Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi caranya begini, menurut beliau ini, ulama gini ya. Ulama besar ini, Imam An-Nawawi kan penulis kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, kalau motong kuku itu tangan kanan dulu, motong kuku. Cuman caranya mulai jari-jari telunjuk dulu. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Terakhirnya adalah ibu jari. Kanan dulu tapi. Terus untuk yang tangan kiri itu mulai kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Jadi ke kanan. Jadi diawali tangan kanan dulu, tapi diawali dengan jari telunjuk. Itu yang dipotong. Terus sampingnya, jari tengah. Sampingnya, jari manis. Sampingnya kelingking, terakhir ibu jari. Ini yang kanan. Kalau yang kiri dari sini ke sini. Dari jari kelingking ke kanan, ke ibu jari. Bisa dipahami? Ini fatwa Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya, Ustadz, saya nggak pakai ngikuti itu, Ustadz, pokoknya tak ketok, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, karena nggak ada aturan baku. Kita lanjutkan nomor 15, mencabut bulu ketiak. Itu kanan dulu, yang kanan dulu, bulu ketiak. Kanan dulu. Ustadz, kalau tidak kuat mencabutnya, sakit, apa boleh dengan mencukurnya? Dikerok, boleh. Tetapi pertumbuhannya akan semakin banyak. Makanya Nabi menyuruh mencabut itu untuk menghilangkan, mengurangi pertumbuhannya. Jadi intinya Nabi itu ngajari kita kebersihan, Ustadz. Iya. Wong Nabi ngajari kita itu 10 macam fitrah, 10 macam bentuk kesucian. Seperti membersihkan daki, buku-buku jari, daki. Alias apa itu namanya itu? Bolot-bolot yang ada di sela jari, bawah telinga, leher, yang ada di sini sela-sela, itu dibersihkan. Berarti Nabi ngajari kita itu bersih. Tapi seperti itu, ya. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi mencabut bulu ketiak. Terus 16, menggunting atau memotong kumis. Dimulai sebelah kanan kalau motong kumis atau mencukur kumis, kanan dulu, baru kemudian kiri. Bukan kiri baru kanan. Sampai kumis saja diatur. Ya. Ini dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kumis. Terus yang ke-17, berada pada posisi soft kanan. Soft kanan lebih baik. Ya jadi kalau ibu-ibu ya sebelah kanan. Kanan kanan imam atau kanan kiblat. Tapi karena ibu-ibu ini softnya itu ada di sebelah kiri ini ya, maka dalam hal ini apakah tidak mendapatkan keutamaan? Dapat. Apa keutamaannya? Nanti saya sebutkan. Sekarang kita tunjukkan dulu dalil soft kanan itu bagus. Soft kanan. Dalilnya Abu Dawud, dibuka. Nomor 676, 676. Abu Dawud 676. Ayo dibuka 676 Abu Dawud. Silakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Silakan. Ayo. Dari Aisyah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan solawat untuk orang-orang di saf kanan. Loh, Allah dan para malaikat bersolawat. Loh, maksudnya bersolawat, kalau dari Allah maksudnya Allah memberikan pujian. Kalau dari malaikat didoakan ampunan. Untuk siapa? Untuk mereka yang ada di saf kanan, kanan imam atau kanan kiblat. Nah itu ya. Lah kalau kita nggak posisi di sebelah kanan, sebelah kiri, atau mungkin juga bagian belakang, bagaimana? Apakah dapat? Dapat. Disebutkan dalam hadis, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Coba dibuka jilid 1 Sahih Targhibnya, yaitu Inventaris Masjid. Nomornya 503, 505. Ya, coba dibuka. Nabi bersabda,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Silakan 503. Ayo dibaca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Ya. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya barang siapa menyambung shaf, menyambung saf. Terus maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya. oh, itu belum poinnya nanti ya. Nanti ujung poinnya itu nanti yang saya bacakan hadisnya. Kalau ini dalilnya man wasola sofat wasolahullah, wa man qata'a sofat qata'ahullah. Terus siapa yang memutus? Dan barang siapa memutus shaf, maka Allah memutuskannya dari rahmatnya. Duh, seperti kalau mutus soft. Lanjut, yang 505 coba, pengen tahu. Yang saya sebutkan dalilnya tadi. Allah dan para malaikat bersalawat alal ladina yasiluna sufuf. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. barang siapa menutup celah kosong dalam shaf, Terus maka Allah mengangkatnya 1 derajat dengannya. oh, belum poinnya. Coba 501. 501. Menyambung shaf juga. 6. Coba. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Isinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat Nah, kepada ini orang-orang dalilnya. yang menyambung shaf. Allah dan para malaikat mengucapkan sholawat bagi orang yang suka nyambung soft, meskipun bukan soft kanan. Yang penting terus nyambung, terus menutup celah kosong dalam soft, maka dia dapat sholawat Allah, sholat malaikat, termasuk ibu-ibu nyambung soft, terus tidak terputus softnya. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 4, nomor berapa ini? 17. 18 ya? Oh ya, nomor 18 ya. Nomor 18, maaf. Nomor 18 adalah yaitu berzikir dengan tangan kanan. Zikir dengan tangan kanan. Jadi kalau baca astagfirullah, 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 terus kemudian setelah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah 33, itu tangan kanan. Pakai tangan kanan, ya. Itu mana dalilnya? Abu Dawud 1502. 1502. Ayo dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Silakan baca 1502. 1502. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, Ya. saya pernah melihat Rasulullah SAW menghitung bacaan tasbih. Ya, tasbih Ada tambahan dengan tangan kanan beliau. tangan kanan beliau. Ustadz, kalau misalnya nggak tangan kanan zikirnya pakai tangan kiri apa boleh? Buka 1501 Abu Dawud 1501. Ayo dari Yusairah. Dari Yusairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan mereka Ya, supaya terus menjaga amalan takbir, takbir terus. takdis, Takdis, yaitu yaitu tasbih. mensucikan Allah. Ya, tasbih. Takdis itu sama dengan tasbih. Takdis sama dengan tasbih. Subhanallah. Lanjut teruskan. Dan tahlil, Tahlil la ilaha illallah. Terus. mengucapkan la ilaha illallah. Terus. Hendaklah mereka menghitung dengan memakai ujung jari, Terus. karena ujung jari-jari itu pada hari kiamat akan ditanya dan ia akan berbicara. Nah, pakai ujung jari. Nabi nggak bilang kanan atau kiri. Enggak. Sehingga boleh meskipun tangan kiri dipakai zikir. Cuman yang lebih afdol menggunakan kanan. Kenapa kok dikatakan lebih afdol? Ikut materi kita. Judul yang dibaca Pak Didi awal tadi kajian. Rasulullah lebih menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam semua keadaan. Itu pakai terus itu, ngikut terus itu. Semua keadaan. Itu yang lebih afdolnya kanan. Sekalipun kiri boleh. Dan itu pakai jari jemari, bukan pakai alat semacam apa itu? Tasbih. Kenapa? Karena tubuh kita ini nanti akan bicara. Dia akan bersaksi Bapak Ibu sekalian. Atau pakai yang cetekan itu apa itu? Digital. Folder apa? Nah, digital. Jangan Bapak Ibu, sebaiknya pakai jari jemari. Ya, kenapa? Karena ini akan bicara nanti kepada Allah Azza wa Jalla. Eman kan? Eman. Dia akan jadi saksi buat kita nanti. Seperti itu ya. Dan maaf ya, saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Orang zikir menggunakan biji-bijian seperti tasbih menyerupai agama lain, Hindu dan Buddha. Mereka pakai tasbih. Lah kita nggak boleh menyerupai mereka. Rasul ngajarkan pakai jari jemari. Seperti itu. Ya, itu diajarkan. Kita lanjutkan. Yang nomor 19. 19 keluar dari toilet. Keluar dari toilet. Kaki kiri. Kita lanjut. 20 berjabatan tangan. Tangan kanan. Ustadz, tangannya terkondisikan uzur, boleh tangan kiri.
Berjabatan tangan, itu tangan kanan. Tapi kalau sakit, maka boleh dengan tangan kiri. Itu nomor 20. 21, menyentuh Hajar Aswad ketika tawaf. Menyentuh Hajar Aswad itu Pak, Bu, caranya ada 4. Ini barangkali ada yang mau berangkat umroh, sekalian mohon maaf ini tambahan ilmu. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya yakin panjenengan sudah bolak-balik umroh, tapi masih saja kita lihat di sana sini kekeliruan ya. Apalagi manasik umrohnya dibimbing tidak sesuai sunnah Nabi ya. Maka caranya mencium Hajar Aswad itu ada 4 Bapak Ibu. Cara yang pertama, anggap mic ini, saya anggap Hajar Aswad. Jadi caranya adalah ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, itu diusap dulu Hajar Aswadnya dengan tangan kanan. Itu yang Nabi ajarkan. Riwayatnya Bukhari. Diusap dulu, lalu setelah itu dicium. Tidak mengeluarkan suara, nggak boleh. Sebagaimana seorang suami mencium istrinya, nggak boleh. Ya, suami nyium istrinya kan gitu ya? Nggak boleh. Oh enggak, oh kasihan istrinya ya. Baik, ini cuma ditempelkan aja. Nyium Hajar Aswad itu cuma ditempelkan. Tapi diusap dulu ya, saya ulang dari awal. Cara pertama, diusap dulu, lalu dicium, ditempelkan. Setelah itu sujud. Sujud itu bukan sujud kayak sholat, dahinya ditempelkan ke Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu cara pertama. Cara kedua, Nabi pernah ngajarkan, tidak bisa mencium, Nabi gosokkan tangannya ke Hajar Aswad, lalu tangannya dicium, gak boleh bersuara, hanya nempel. Bismillahi Allahu Akbar. Cara ketiga, Nabi pernah pakai tongkat. Tongkatnya itu digosokkan ke Hajar Aswad karena Nabi gak bisa mendekat, digosokkan, lalu tongkatnya yang dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Cara keempat adalah dengan melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Persis posisi pas. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil dilambaikan aja tanpa mencium. Sebab banyak yang begini. Bismillahi Allahu Akbar. Kisbai. Itu ya tidak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya ya. Kalau itu diajarkan travel ya, maka mohon maaf perlu dikritik ya. Jadi nggak ada tuntunannya melambaikan tangan sambil ada ya. Baik, mencium Hajar Aswad itu kalau tangannya nempel itu dicium. Kalau ini cuma melambaikan nggak nempel, nggak usah dicium ya. Baik, masih banyak kesalahan di sana sini ketika umroh atau haji. Terus 22 ya betul ya 22 ya. Menyisir rambut kepala sebelah kanan. 23, memakai baju dimulai tangan kanan, jaket, baju tangan kanan. 24, yaitu memakai celana kaki kanan. 25, memandikan jenazah dimulai dari tubuhnya sebelah kanan dulu, mengguyurkannya itu. Nah, jumlah bilangan ganjil ya, jumlahnya itu. Kalau mau 3 guyuran ya 3, kalau mau 5 guyuran ya 5 guyuran, tapi dimulai anggota sebelah kanan. Terus kemudian yang berikutnya 26, bercelak, memakai celak, yaitu dimulai dari, loh ini pakai celak itu laki perempuan, iya, laki-laki dan perempuan. Makanya kata Nabi bercelaklah dalam riwayat Ibnu Majah, karena celak itu bisa menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Makanya sebagian anak kecil itu sama orang tuanya bulu matanya itu dipotong ya, dipotong supaya bagus nanti lentiknya itu bagus. Jangan haram mencabut bulu mata, itu haram, dilaknat oleh Rasulullah. Maka kalau anak kecil supaya bulu matanya bagus jangan dicabut, kasih celah aja, dikasih celaan, itu bisa menumbuhkan bulu mata, bagus lentiknya itu bisa bagus. Apalagi ibu-ibu kepingin gitu ya, mengkoknya pakai apa itu? Apa itu? Bukan. Apa itu? Pakai apa itu? Sampai mau merem itu susah. Mau melek itu susah. Saking beratnya itu ya. Ya Allah, nggak usah ya. Apalagi bulu alisnya dicukur, nggak boleh, haram juga ini ya. Baik, jadi entah itu sulam alis atau apapun, maka itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita, berarti bulan depan kita masuk yang dicintai Nabi nomor 5, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya? Ustaz, Ya. biasa kita
delosor di karpet gini apa perlu dikipaskan dulu? Delosor di karpet. Delosor ini apa ya? Rebahan. Guyangan Rebahan di atas karpet. Apakah karpetnya itu perlu dikibaskan lebih dahulu? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya perintahnya itu adalah tempat tidur. Sedangkan kalau alas, apalagi di masjid, maka ini kan bukan sebagai tempat tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cuman ini di tempat tidur aja. Wallahu a'lam. Hotel sama hotel. Kan baru datang. Baru datang. Betul. Naam, sahih. Betul. Barakallahu fiik. Kita kibaskan dulu bismillah karena tentunya kamar itu tidak terisi. Baik Bapak Ibu, karena kita masih ada amanah di tempat lain, saya cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tangan kanan